Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Putri Adelia Sastra dari kelas 12 IPS 2. Pada video ini, aku mau mengenalkan pada teman-teman sekalian salah satu kearifan lokal Indonesia yang berasal dari masyarakat Minangkabau. Sebelum masuk ke topik utama dalam video ini, teman-teman bisa bayangin gak sih gimana jadinya kalau drama, seni lagu, musik, dan seni bela diri menjadi satu kesenian tradisional? Yap, bener banget. Kesenian tradisional Randai itu menggabungkan semuanya loh. Randai merupakan kesenian yang kompleks karena terdiri dari beberapa unsur seni, yaitu seni teater atau sastra, seni musik tradisional, seni tari, dan juga seni bela diri atau bisa disebut dengan sile yang dimainkan secara berkelompok yang melingkar di arena pertunjukan yang berasal dari Sumatera Barat. Pada umumnya, satu kelompok randai akan diisi oleh 14 hingga 25 orang. Randai dipimpin oleh satu orang yang biasa disebut panggoreh, yang mana selain ikut serta bergerak dalam lingkaran legaran, ia juga memiliki tugas yang sangat penting, yaitu mengeluarkan teriakan khas untuk menentukan cepat atau lambatnya tempo gerakan dalam tiap gerakan. Tujuannya agar randai yang dimainkan terlihat rempak dan menarik serta indah di mata penonton. Randai ini dimainkan oleh pemeran utama yang akan bertugas menyampaikan cerita. Pemeran utama ini bisa berjumlah 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau lebih tergantung dari cerita yang dibawakan. Dan dalam membawakan atau memerankannya, pemeran utama dilingkari oleh anggota-anggota lain yang bertujuan untuk menyemarakan berlangsungnya acara tersebut. Sumber cerita Randai adalah kaba atau cerita rakyat yang bertemakan budi pekerti, malu, susila, pendidikan, dan menanamkan kesadaran berbangsa. Kaba merupakan jenis prosa berirama sastra Minangkabau tradisional yang bersifat menceritakan dan ditampilkan dengan didendangkan. Kaba dikisahkan secara turun-temurun hingga muncul berbagai variasi dan versi. Kemudian, kesenian tradisional Randai merupakan suatu budaya yang tidak mematikan nilai-nilai agama. Dalam setiap kegiatan pertunjukannya, kesenian ini memasukkan kaidah-kaidah ajaran adat dan agama dalam cerita yang disuguhkan kepada para penonton sebagai nasihat atau singgungan. Sehingga para penonton tidak hanya dapat menikmati alur cerita, akan tetapi juga suatu pencerahan dan bisa memahami ajaran-ajaran agamanya melalui kesenian. Gak hanya itu, bagi masyarakat yang memahami, akan diketahui bahwa setiap alat musik yang digunakan pada setiap pertunjukan kesenian tradisional Randai mengandung nilai-nilai filosofis tertentu yang mempunyai makna tentang sifat-sifat Tuhan yang disimbolkan melalui alat musik tersebut. Penonton bisa mengetahui tentang sifat-sifat Tuhan dengan pertunjukan kesenian ini. Karenanya, kegiatan pertunjukan kesenian Randai ini juga merupakan cara untuk memperoleh prestise adat dan keagamaan yang bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang. Oh iya, Randai ini biasanya diadakan pada saat pesta rakyat atau pada Hari Raya Idul Fitri yang memakan waktu 1 jam hingga 5 jam, bahkan lebih loh. Pementasan kesenian Randai biasanya diselenggarakan oleh sebuah kepanitiaan. Susunan kepanitiaan kesenian Randai antara lain penghulu sebagai pelindung, pangkat tuo atau ketua kelompok, guru tuo sile yang memimpin dan menangani urusan silat, guru tuo dendang sebagai pelatih dendang, dan anak Randai atau para pemain Randai. Dalam pertunjukan Randai, cerita-cerita dikisahkan secara periodik dengan alur maju, di mana cerita dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian terbagi atas beberapa adegan atau legaran, dan setiap adegan menampilkan dialog-dialog antar pelaku. Dialog tersebut diselipi dengan nasihat, kritik sosial, dan humor. Di antara adegan tersebut ditampilkan dendang dengan diiringi tari. Dendang, nyanyian, atau simaratang. Pada mulanya, alur cerita dalam Randai dilakukan lewat nyanyian, sajak, yang berfungsi untuk menceritakan isi cerita yang akan ditampilkan.
Dayang Daini atau gurindam persembahan. Setelah selesai simaratang, lalu mereka duduk cengkang dalam lingkaran. Lalu terdengar suara gurindam bersaut-sautan. Gurindam persembahan atau dayang daini dalam randai merupakan persembahan sebagai salam anak randai dalam gelombang, salam kepada penonton, dan pertanda randai dimulai. Gelombang pemain berdiri dalam posisi pitung buah serong atau sikap pasang kuda-kuda. Setelah lingkaran terbentuk, maka adegan randai siap dimainkan. Para pemain menari di sekeliling lingkaran sambil bernyanyi dan bertepuk ke tengah lingkaran serta memukul pisah kaki celana gelembong dengan kuat. Titik puncak klimaks randai saat adegan konflik antara tokoh yang membawa kebenaran dengan tokoh yang menentang kebenaran. Adegan selanjutnya adalah bagian penyelesaian. Simarantang tinggi atau gurindam penutup merupakan dendang yang disampaikan untuk penutup cerita. Alur cerita tersebut tertata secara teratur, mulai dari awal sampai akhir, sehingga penonton dapat lebih mudah memahami pesan atau makna yang mendalam dalam setiap bagiannya. Nah, itu dia teman-teman, kesenian randai dari Minangkabau. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.